Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Verrell Bramasta dan Natasha Wilona, gak ada habisnya, dan mereka ini sempat ngobrol-ngobrol bikin konten di channel Wilona dan di channel Verrell. Kalau Verrell di perjalanannya menuju ke lamarannya Leslar. Nah, kalau Wilona ini kayaknya dia ke Surabaya atau lagi di rumah ya itu ya. Tapi ini banyak sinyal yang bisa ditangkap. Dan kalau saya lihat, ini menguatkan ramalan saya kalau mereka akan kembali. Nah, untuk kalian semua yang nggak percaya harus nonton. Yang percaya nonton sampai selesai agar bisa didoain. Tapi coba, kalau ternyata ada yang salah, nggak setuju, tulis komen di bawah ini. Kalau setuju, nah kira-kira apa lagi yang akan kalian tambahkan? Keluar kartu yang pertama langsung. Kalau dilihat dari ini adalah kartu tentang bagaimana seseorang ini berusaha untuk menyesuaikan dengan seseorang yang kita ajak bicara, dan dia ini mencoba untuk membuat orang itu nyaman. Contohnya kalau membuat nyaman tuh kayak misalkan kita ketemu, misalkan nih misalkan saya bukan orang Batak seperti itu, ketemu orang Batak, biasanya kalau orang Jawa panggilnya Mas kan, saya panggil dia nggak Mas, tapi saya panggil Bang. Nah, saya mencoba untuk menyesuaikan dengan kebiasaan yang dia biasa dapatkan. Dan ini saya lihat merupakan sebuah tanda bahwa Wilona ini juga pengen mencoba untuk membuat Verrell nyaman, masuk, bahkan ini mungkin tanda-tanda kalau mereka ini sebenarnya kalau kemarin dilanjutin mungkin akan nikah loh. Dan itu benar-benar terjadi. Saat Wilona ini bilang iya insya Allah datang. Buat seseorang yang bukan Muslim dan Chinese ya, Tionghoa di sini itu jarang banget, kecuali dia memang ingin membuat orang yang diajak ngobrol ini nyaman. Dan ini sesuatu yang sebenarnya kalau buat ke orang lain mungkin nggak istimewa ya, tapi saat dia melakukan ke Verrell ini, coba apakah saya berlebihan? Tapi pas dia ngomongin itu kayak yang apakah ini mungkin akan bisa jadi satu tanda bahwa mereka akan kembali untuk bareng lagi? Dan kalau kita lihat lagi di sini ada orang yang kayaknya stalking, berusaha terus-menerus ngeliatin secara detail kehidupan satu dan lainnya. Dan Verrell dan Wilona tampak mereka berdua ini saling mengawasi dengan itu rumah kamu di pik mau selesai, itu rumah kamu. Jadi kayaknya walaupun mereka ini berpisah, ya oke lah mereka sahabatan. Tapi kan sahabatannya mantan itu kayak gimana sih? Pilihannya cuma ada dua, musuhan atau ya jadian lagi. Dan kayaknya mengarah yang kedua ini. Yang kalau saya lihat, ini perhatiannya benar-benar detil. Dan kayaknya banyak yang lain yang akan di stalking dan sudah di stalking. Jadi antara mereka berdua kayaknya pun juga sengaja kesepakatan nggak jadian dulu karena mungkin masih menjaga perasaan diantaranya mungkin. Dan kita kalau lihat lagi di sini, keluar kartu lagi di sini. Ini kalau kartu nggak sengaja keluar tuh saya percaya ini kartu yang ajaib loh. Saat Verrell ini ngobrol di mobil, itu saya nggak menangkap itu Verrell. Oke lah dia bicaranya sopan, tapi itu tuh terlalu diatur. Nah sampai saya sadar bahwa mungkin ada mama sama kakaknya Willow di situ. Jadi dia mencoba untuk menunjukkan sifat jaimnya. Jadi kalau saya lihat artinya dia pasti masih berharap, karena kalau enggak dia nggak akan peduli penilaian orang lain. Jadi dia kayak berusaha untuk benar-benar menunjukkan kalau dia sopan. Iya tante, ini suaranya diatur, semuanya benar-benar. Oke lah, Verrell memang seperti itu, orangnya sopan dan sebagainya. Tapi coba bandingin pas mereka lagi berdua dan di kamar, terus mereka di atas tempat tidur sama-samanya itu di masing-masing tempat tidur ya. Ini mereka terus ngobrolnya ini nadanya beda. Kalau saya pikir di sini saat seorang cowok itu masih jaim, berarti dia ingin dianggap baik dan mungkin saja dia berharap diterima lagi di keluarga Willow. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau seperti ini adalah kondisi di mana mereka akan saling menjaga jarak, tahu kalau seandainya ini sahabat atau teman saja akan seperti apa. Tapi masa teman masih inget bener detil-detil pacaran, apa yang bikin bete, apa yang bikin happy, kejadian yang di tempat mana dan sebagainya. Oke, fine kalau kalian ingat. Tapi untuk mereka berdua ini yang Verrell setelah putus sama Willow pun sempat
dekat dengan beberapa wanita, tapi masih ingat loh kejadian itu tadi. Dan Willow pun yang dikabarkan dekat dengan pebulu tangkis lah, pengusaha kaya raya asal Surabaya lah, tapi ini kayak sesuatu yang ada nggak sih yang akan bisa gantiin? Kayaknya nggak ada loh. Nah kalau memang nggak ada, ngapain kok harus cari ganti? Sehingga kalau boleh saya bilang, ini adalah satu hal yang sayang banget kalau ini nggak dilanjutkan lagi ke, ya mereka kembali lagi, ataukah mereka memiliki hubungan lagi di sini. Coba kalau kalian setuju, tulis komentar kalian di bawah ini. Dan kalau saya lihat lagi di sini, meskipun Willow di sini itu dia di depan mamanya, di depan kakaknya, dan semua yang ada di situ, walaupun dia juga nggak terlihat jaim, tapi dia terlihat nyaman saat ngobrol. Kalian sadar ya, kalau saat Willow ini ngomong, dia benar-benar kayak ngalir begitu saja. Kayak benar-benar nggak ada sesuatu yang diatur. Nah, ini adalah satu hal yang kalau buat seorang wanita kenyamanan itu ada, berarti pria itu masih dipersilahkan. Kalau istilahnya hatinya Willow itu ada pintu, ada keset tulisan welcome, itu tulisannya welcome Verrell Bramasta. Kalau saya pikir sih, aduh, mereka ini harus balik deh kayaknya. Coba balik sekali lagi aja deh. Kalau nggak cocok, udah nggak apa-apa. Rasanya nggak rela kalau coba kemarin, terus gagal, terus nggak nyoba lagi gitu. Coba sekali lagi, please, sekali lagi. Kalau kalian yang di sini setuju, tulis komentar di sini. Kalau kalian yang pengen nyoba sekali lagi dengan pasangan kalian, siapapun itu, tapi nggak berhasil atau terjadi sesuatu, silahkan WA, hubungi nomor di bawah ini. Yuk kita janji ketemu, saya bukakan kartu untuk kalian. Dan kalau dilihat lagi di sini, mereka ini ngerasa kalau mereka ternyata pisah, terus mereka tahu bahwa ini itu adalah sebuah perpisahan untuk selama-lamanya, mereka pasti nggak akan melakukan ini. Tapi karena mereka merasa bahwa perpisahan ini kayaknya perpisahan sementara deh. Ini kayaknya bukan putus, tapi break sejenak deh, sejenaknya tahunan. Tapi untuk sesuatu yang jangka panjang dan untuk seumur hidup, saya pikir sih ini adalah sesuatu yang ya wajar aja. Jadi mungkin Willow dikasih kesempatan untuk nyari yang sebaik Verrell, dan kayaknya nggak ada. Verrell pun juga dicari yang akan membuat dia merasa bisa mencintai seorang wanita kayak Willow, nggak ada juga. Jadi kalau saya lihat di sini, kenapa kok akhirnya perbedaan di antara mereka ini tetap berusaha dipupus, adalah karena mereka berdua ini masih menyimpan rasa. Dan kalau saya boleh melihat dengan secara lebih objektif lagi, The Fool ini kondisi kalau seandainya mereka ini nggak ada rasa, harusnya mereka ini collab aja, bikin perusahaan bareng atau apapun, dan duitnya pasti akan banyak. Lihat loh, mereka ini pas mereka ini Willow saat bikin tentang Verrell itu 1,7 juta, langsung banyak yang nonton. Di tempat Verrell pun seperti itu, langsung jutaan yang nonton. Berbeda banget dengan, ya mungkin sekarang masih ratusan ribu ya. Berbeda dengan saat kalau nggak salah dengan Feby atau siapa ya, yang di antara Willow kayak di Apit 1 itu. Jadi kalau boleh saya bilang sih, kalau seandainya mereka ini nggak ada rasa, mereka sebenarnya tinggal aja udah lakukan aja collab ini, duitnya pasti banyak. Tapi karena mereka ini, kalau saya pikir pas mereka bikin ini, itu setelah nutup telepon pasti nyesek banget. Pasti masih bayangin megang tangannya, meluk, nyium pipinya, dan ini pasti berat banget untuk mereka berdua. Ini pasti akan sesuatu yang mereka harus bikin konten tapi masih menyimpan rasa, tapi nggak bisa diungkapkan, dan mereka nggak bisa bareng. Aduh, ini sakit, tapi di saat bersamaan ini indah. Tapi sakit. Tapi siapa yang merasakan? Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Dan kalau saya lihat lagi, Verrell itu nggak ada ketakutan, nggak ada. Verrell itu bahkan carried away. Carried away itu kayak ke bawah suasana. Pas di kontennya Natasha Wilona, coba tonton sekali lagi di situ. Verrell ini tampak dari lihat seperti ini sampai akhirnya tiduran di tempat tidur. Cowok kalau udah ngerasa seperti itu berarti, aduh, dia kayak membayangkan kalau seandainya Wilona itu tidur di sebelahnya, terus saling menatap, sama seperti pasangan suami istri kan, kalau ini tidur seperti itu. Orang yang kita sayangi, kita melihat anak kita dan sebagainya dalam keadaan tidur tuh nggak tidur. Coba miringin juga HP-nya. Jadi ini sih pertanda banget, pakai banget bahwa ya kalau saya bilang sih mereka akan bersama. Udahlah, nggak usah pakai kartu, kayaknya kalau kalian lihat aja, nggak usah jadi peramal, langsung akan tahu mereka ini cocok dan harus balik gitu. Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya ada, ini kartunya kebalik ya,
Artinya kalau seperti ini fokusnya ke yang tidak baik, tidak menyenangkan. Tapi kalau seperti ini kayaknya ada sesuatu yang menyenangkan di konten saat, kalau di kontennya Farrell nggak ada yang dipotong nih. Tapi kalau konten bareng sama Willow, kayaknya ada kata-kata Farrell atau omongan mereka yang dipotong. Saya yakin ini ada editing dan kata-kata itu pasti kata-kata yang menyerempet ke apakah mungkin mereka sebenarnya sudah balikan, ataukah mereka sebenarnya sudah mengarah ke sana, tapi kayak ya udah jangan dikasih tahu dulu tapi disusun nih seperti ini. Sama kayak Leslar yang mereka ini sebenarnya udah bener-bener bareng tapi sengaja dikit-dikit nih dikeluarinya. Kalau saya ngerasa sih bisa saja seperti itu. Dan kalau ini memang terjadi, saya pikir sih udah mereka balik aja. Mereka ini bareng, karena kalau nggak bareng, mereka ini kayak dijodohkan satu untuk yang lainnya. Dan mereka ini kayaknya kalau bareng pasti akan untuk selamanya. Dan kalau mereka nggak bareng, pasti akan kasihan dengan pasangan masing-masing di antara mereka. Karena nggak usah ngomongin netizen, di hati mereka, mereka pasti akan bandingin. Siapapun pasangannya Farrell, pasti akan dibandingin dengan Willow. Dan siapapun pasangannya Willow, pasti akan dibandingin dengan Farrell. Dan di dalam hati mereka, mereka pasti tidak akan bisa menempati ruang hati yang sama. Karena pasti masih akan ada satu ruang di situ yang tetap di-reserve atau disimpan untuk Farrell dan Wilona. Ini yang saya lihat dan saya yakin ini yang terjadi. Maka dari itu udah jangan lawan takdir lah. Kalau menurut saya balikan aja bareng. Dan saya happy banget kalau bisa jodoh-jodohin sesuatu yang saya lihat ini pantas dan baik. Dan kalau saya pikir mereka kemanapun juga akhirnya nanti baliknya akan tetap satu ke jalan yang mereka pernah tempuh itu. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih sudah ikut baper-baperan bersama saya. Untuk kalian semua sekali lagi yang memiliki kisah cinta yang hampir sama, galau, atau apapun itu, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bantu. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dan salam untuk kalian.